Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min alaq. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ibu-ibu di Melbourne, Ibu Majelis Talim Anissa dan Ibu Mita sebagai pelaksana pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah, atas iman Islamnya lah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja dengan teriring doa semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan menjadi wasilah dan asbab Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita semuanya. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Jemaah sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang salat. Salat ini sebetulnya adalah ibadah yang luar biasa. Dan salat ini bukan hanya kepada umat Islam, tapi sebetulnya seperti puasa juga, puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Hal yang sama juga terjadi dengan salat. Salat itu diwajibkan sejak awal. Karena salat ini adalah merupakan intisari daripada ibadah. Salat itu disebut dengan tiangnya agama. Jadi siapa yang ingin beragama samawi dengan benar, maka mereka bisa salat dan mempelajari semua ucapan-ucapan dalam salatnya. Kalau kita baca Al-Quran, nabi-nabi sebelumnya pun salat. Karena salat sendiri artinya tiba pada Allah. Kita tahu bahwa kita manusia itu selalu berjalan. Perjalanan kita ada dua macam, ada ke samping, ke kantor, ke rumah teman, dari satu negara ke negara lain, kita sebut itu perjalanan ke samping. Kita sebut dengan perjalanan horizontal. Dan kita juga punya perjalanan ke atas, perjalanan vertikal, yaitu perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini terus-menerus harus berjalan kepada Allah, dan di dalam Islam diajarkan bahwa salat itu adalah ketika kita mampir, tiba di tempat Tuhan. Maka salat itu artinya tiba, sampai. Pak. Wusul. Jadi wusul atau salat itu artinya sampai, tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian jiwa sekalian berbahagia, tidak bisa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tepat kalau kita tidak melakukan salat. Maka kalau kita salat, maka isinya itu semuanya adalah berkenaan dengan kita dengan Tuhan. Dan nanti terakhir baru kita dengan sesama manusia. Karena hubungan antara sesama manusia sebetulnya sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan. Makanya tema kita hari ini adalah menjelaskan bahwa salat itu adalah menghilangkan kegalauan, menghilangkan hal-hal yang sifatnya merusak suasana hati kita. Dan yang kedua juga menghilangkan hal-hal yang sifatnya mendatangkan kesedihan. Maka orang yang salat itu harusnya mengundang kebahagiaan. Inilah tema kita pada kesempatan kali ini. Dan mari kita masuk ke screen untuk melihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah tema kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu salat mengusir kegalauan
mengundang kebahagiaan. Jadi ini adalah tema kita. Jadi salat itu mengusir kegalauan dan mengundang kebahagiaan. Bapak Ibu yang saya berbahagia, perlu kita sampaikan bahwa di dunia modern kita sekarang ini memang semuanya serba mudah. Dengan teknologi yang kita miliki, semua kehidupan kita serba mudah. Tapi pada saat yang sama kita menyaksikan banyak hal-hal yang berkenaan dengan jiwa manusia itu tidak tepat. Banyak misalnya ODGJ misalnya, banyak misalnya orang yang bunuh diri. Di Indonesia ini baru saja terjadi lagi seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang sejatinya indeks prestasinya sangat bagus, kuliahnya cepat selesainya, tetapi kemudian terakhir kita dengarkan dia, kalau benar dia adalah bunuh diri. Kalau memang dia benar bunuh diri, ini juga menambah deretan orang-orang yang bunuh diri. Kita dengarkan juga di Indonesia ada viral orang yang sarjana dari ITB misalnya, tapi kemudian mengalami gangguan jiwa sehingga berjalan di jalan-jalan padahal termasuk pintar waktu kuliahnya. Nah, ini semuanya kan menjelaskan kepada kita bahwa kemodernan kita tidak selamanya berbanding lurus dengan kebahagiaan kita. Nah, kemudian kita bertanya kenapa? Kalau kita lihat misalnya di negara-negara maju, termasuk di Amerika misalnya dan Inggris, orang-orang yang mengalami overdosis, orang-orang mengalami kecanduan obat-obatan itu kan semakin banyak ya di kota-kota dan sebagainya. Ini sebetulnya adalah problem yang terjadi. Nah, di dalam agama samawi, terutama Islam, itu diberikan solusinya, yaitu harus sampai kepada Tuhan. Karena orang yang sampai pada Tuhan, hakikatnya sampai pada dirinya sendiri. Dan orang tidak akan pernah bisa bahagia kalau tidak membahagiakan dirinya sendiri. Dan membahagiakan diri sendiri itu adalah dengan membawa diri kita kepada asalnya. Membawa jiwa kita kepada asalnya. Dari mana asalnya jiwa kita? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat itu adalah mengusir kegalauan dan mengundang kebahagiaan. Mari kita lihat ayat-ayat yang menjelaskan ini di dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat yang ke-41 ayat 30. Allah SWT berfirman, Innalladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la tazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina, sungguhnya orang-orang yang qalu, mengatakan, kata mengatakan di sini dalam hati Pak Bu sekalian Ibu sekalian. Jadi kata-kata qalu di sini adalah di dalam hati, bukan hanya bukan hanya di mulut, bukan hanya di lisan, di bibir, tetapi di hati terutama. Jadi orang-orang yang telah berkata dalam hatinya, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Kata Tuhan kami Allah, kalau misalnya di bibir saja itu namanya ucapan. Sedangkan yang dikatakan di sini adalah pengakuan dalam hati. Jadi sama kita misalnya memastikan, merasakan bahwa kita tinggal di Melbourne misalnya, kita tinggal di Jakarta misalnya, itu kan kita bukan kita mengucapkan saja, tapi memang kita rasakan. Ya, kita rasakan bahwa kita di Jakarta, kita di Australia misalnya. Jadi kita dimanapun kita berada itu kita rasakan. Nah, seperti itulah juga lah kata-kata Rabbuna Allah. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi merasakan bahwa saya memang adalah mengakui Allah itu sebagai Tuhan dalam jiwa, Rabbuna Allah. Nah, kata-kata Rabbuna Allah itu artinya bahwa segala sesuatunya itu adalah Allah. Rabb itu adalah pendidik, pengatur, dan pencipta. Summa istaqamu, kemudian istiqamah. Istiqamah artinya ini terus-menerus ada di sana. Jadi terus-menerus ada di dalam jiwanya. Summa istaqamu. Istiqamah, dari kata istiqamah dari sini, Bu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah mengatakan siapa yang mengucapkan kata-kata ini dalam jiwanya dan istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat ini. Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat. Nah, kalau malaikat sudah datang kepada kita,
Ingat ibu sekalian, kalau datang malaikat kepada kita, kita tidak berhak, tidak tepat bertanya malaikatnya di mana, kamu gitu. Kenapa? Karena malaikat ini termasuk makhluk yang tidak terikat oleh ruang. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang tubuh kita, patokan tubuh kita itu kan materi, ada membutuhkan ruang, maka berlaku kata-kata di luar dan di dalam. Misalnya kita minum air, ya masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita misalnya menangis, air mata keluar dari tubuh kita, itu masuk dan keluar berlaku di sana. Kenapa? Karena tubuh kita itu kan membutuhkan ruangan. Nah, sedangkan kalau malaikat tidak, makanya kemudian tidak perlu kita bertanya, itu malaikat kalau datang kepada kita itu di luar atau di dalam, kamu gitu. Karena istilah di luar dan di dalam itu berlaku pada ruangan atau ruang, ya, pada space. Pada sesuatu yang tidak space, ya tentu tidak berlaku yang namanya di luar dan di dalam. Jadi kita bisa pahami saja bahwa Allah menurunkan kepada kita, kepada mereka yang berkata Rabbuna Allah ini, al-malaikah. Nah, apa yang terjadi kalau malaikat datang kepadanya? Allah takhafu wa la tahzanu. Maka hilanglah rasa khawatir, rasa 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 cemas, ya. Hilanglah rasa cemas, ya. Maka hilanglah rasa cemas dan hilang juga rasa sedih. Jadi ingat jemaah sekalian, yang mengganggu kebahagiaan manusia itu kan kecemasan dan kesedihan. Orang yang tadinya normal lalu kemudian mengalami ODGJ itu adalah disebabkan karena dikuasai oleh rasa cemas dan rasa sedih, ya, rasa cemas dan rasa sedih. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu yang terjadi. Kalau kita baca tadi surat wasiat atau pesan daripada mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya itu menjelaskan kecemasan dia tentang masa depan. Ya, dia tidak melihat ada sesuatu di masa depannya dia. Karena dia orang pintar. Kalau kita misalnya lihat yang alumni ITB yang kemudian ODGJ juga berjalan kemana ke sana kemari. Lalu kemudian apa yang bisa kita tangkap dari sana? Ya ternyata adalah karena hanya putus dengan pacarnya. Itu kan kesedihan namanya. Nah, jadi kan menunjukkan bahwa manusia begitu lemah, manusia modern. Sekolahnya bagus-bagus, di universitas-universitas terkenal, tetapi jiwanya tidak sekuat pengetahuannya. Sehingga kemudian gampang sekali goncang. Sehingga kita lihat di sini, Allah mengatakan, kalau ini ada dalam jiwa kita, maka kemudian kita tidak mudah terserang penyakit kecemasan dan kesedihan. Karena penyakit kecemasan yang menguasai diri kita, membuat kita kemudian ketakutan selalu menghadapi hidup ini. Dan kalau kesedihan menguasai diri kita, maka kita akan selalu murung. Kecemasan itu adalah berkaitan dengan nanti, sedangkan kesedihan itu berkaitan dengan yang lalu. Jadi kalau kita cemas tentang hari esok, nah itu namanya khauf. Kalau kita bersedih tentang apa yang sudah terjadi, namanya ihzan. Bersedih di sini. Allah mengatakan kalau orang itu berkata Rabbuna Allah, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru. Allah mengatakan absyiru, gembirakanlah orang itu dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dulu di dunia dijanjikan kepadanya. Ini adalah surat 40 ayat 41 ayat 30 ya. Sekarang kita lagi ayat berikutnya. Nah, itu masih kelanjutannya tadi. Tadi 30 ini 31. Jadi ini kita sampaikan ini adalah kelanjutan dari surat tadi. Nah, sekarang ini ayat 31, tadi ayat 30. Ya, tadi 30, sekarang 31. Ya, masih sambungan daripada innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu dan seterusnya. Baru Allah mengatakan nahnu auliyaukum. Jadi siapa yang mengucapkan atau menyimpan dalam jiwanya prinsip Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah tadi, juga diantaranya Allah berikan nahnu auliyaukum. Kamilah kata Tuhan menjadi aulia kalian. Kamilah yang menjadi sahabat kalian. Kamilah yang menjadi pelindung kalian. Aulia itu kekasih. Kamilah yang menjadi kekasih kalian. Ingat, jemaah sekalian, ibu sekalian, saya berbahagia, obat penawar hati yang paling tinggi itu adalah cinta, kasih sayang. Dan kita tahu, jemaah sekalian berbahagia, semakin tinggi cinta orang itu kepada kita,
semakin dalam juga penyakit hati kita bisa terobati. Nah, adakah cinta yang lebih dalam, yang lebih kualitatif, yang lebih berenergi daripada cinta Allah kepada hambanya? Dan Allah di sini mengatakan, nahnu auliyaukum, kamilah yang menjadi pelindung-pelindung kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirat, dan akhirat. Jadi ibu sekalian bukan hanya di dunia, di akhirat, tapi ini di dunia juga ini. Di dunia dan di akhirat. Fil hayati dunia wa fil akhirat. Kamilah menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi artinya Allah memberikan jaminan siapa saja yang di dalam jiwanya tersimpan dengan istiqamah, secara istiqamah, pengakuan tentang Rabbun Allah tadi, maka yang bersangkutan itu bukan hanya terpelihara akhiratnya, tapi terpelihara dunianya. Karena Allah mengatakan, kamilah pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Jadi dalam kehidupan dunia orang ini tidak mungkin menderita. Tidak mungkin sampai pada tingkat yang kita ceritakan tadi, bunuh diri lah, ODGJ dan sebagainya. Karena jelas, nahnu auliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Walakum, dan bagi kalian, fiha, di dalamnya itu dalam kehidupan dunia dan akhirat, ma tashtahi anfusukum. Semua yang kita inginkan ada di sana. Jadi kalau dalam kehidupan dunia, ya tentu apa yang kita inginkan nanti Allah berikan tanpa harus kita berpikir tentang itu. Jadi kesimpulannya, kita bekerja keras saja sambil menyimpan Allah pada jiwa kita, maka nanti Allah akan memenuhi keinginan-keinginan kita ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Allah berikan semua yang kalian inginkan. Anfusukum itu diri-diri kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian fiha, di dalam kehidupan dunia dan akhirat itu, mata daun, semua yang kalian minta, yang kalian doakan pasti akan ada. Kata-kata tak daun, ibu-ibu sekalian, itu artinya doakan. Dari kata doa ini. Jadi doa-doa kita dijabah kalau kita melakukannya melalui sholat tadi. Makanya sebaik-baik doa itu kalau kita sholat. Ya. Makanya ada saudara-saudara kita yang kalau sholat, kunut. Kunut itu artinya berdoa. Kalau tidak kunut, paling tidak setelah sholat, dia berdoa. Ada juga kalau di sujud terakhir dia berdoa. Tapi dimanapun posisi kita, intinya adalah salat dan doa itu terkait erat. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di sini, walakum fiha ma tad'un. Kalau kita salat tadinya ataukah menyebut nama Allah, dan menyebut nama Allah paling banyak itu dalam salat, maka itu Allah berikan kepada kita perlindungan dalam kehidupan dunia, akhirat, dan yang kita inginkan diberikan, yang kita minta juga diijabahkan. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah janji Allah SWT. Jadi kita pertegas bahwa kata-kata Rabbuna Allah itu paling sering dilakukan di dalam salat. Karena bahkan salat kita dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nanti kita sampaikan juga hadis tentang salat. Ini kita pindah ke surat Al-Anfal. Ini surat yang ke-8. Kita mulai dari ayat 2. Ini ayat 2. Jadi kalau tadi surat 41, sekarang surat 8, surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal Allah berfirman, innamal mu'minuna. Hanya saja orang mukmin itu, atau disebut orang mukmin apabila alladzina idza dzukirallah, yaitu apabila dia disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka kalbu mereka bergetar. Kenapa bergetar? Karena tadi kan ada di sana. Tadi sudah tersimpan dalam hati, kan artinya chips itu ada di sana. Kalau chips itu ada di sana, itu kan pasti akan tersambung. Mungkin ibu-ibu sudah ada di antara ibu-ibu yang beli mobil-mobil yang terakhir kan. Mobil-mobil yang keluar 2 tahun terakhir ini kan rata-rata punya aplikasi tuh. Sudah lengkap dengan aplikasinya, ada apps-nya. Jadi kita bisa download aplikasinya di handphone kita. Nanti mobil itu terkoneksi dengan handphone kita. Ya, kita bisa minta turunkan kacanya di handphone bisa. Kita bisa nyalakan dari handphone kita bisa, dan seterusnya. Semuanya bisa dilakukan. Bahkan dari handphone kita mobil terlacak posisinya di mana. Misalnya dipakai anak kita atau orang lain pinjam, ketahuan posisi mobil di mana. Kenapa kira-kira jemaah sekalian bisa begitu? Karena di mobil itu ada chips tersimpan.
Di mobil itu ada chips. Chips itu kemudian terkoneksi dengan handphone kita melalui internet tadinya. Jadi chips itu juga terkoneksi dengan internet, handphone kita terkoneksi dengan internet, kemudian chips itu ada tertanam aplikasinya, di handphone kita ada tertanam aplikasinya, maka terkomunikasi satu sama lain. Jadi seperti itulah sekarang. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau dalam jiwa kita ada chips, dan chips itu isinya adalah Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, maka apa yang terjadi? Di sini katakan, idza dzukirallah, maka apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka kalbu mereka langsung bergetar. Jadi langsung wajilat qulubuhum, kalbu mereka langsung bergetar. Ya. Kenapa bergetar? Karena tadi terkoneksi. Sama misalnya dengan ibu-ibu, dengan suaminya. Ya begitu suaminya disebut, pasti terkoneksi hatinya dengan itu. Bukan hanya hatinya, bukan hanya disebut namanya. Tapi begitu masuk rumah, buka lemari, lihat baju suami, itu pasti terkoneksi. Tidak mungkin misalnya melihat baju suaminya misalnya, tetapi ingat pohon-pohon, buah-buahan, tidak mungkin. Itu pasti melihat juga pemilik baju itu. Nah begitulah manusia. Jadi ketika chips itu ada pada diri kita, chips itu adalah Rabbuna Allah yang kita baca tadi di surat sebelumnya, lalu kemudian disebutkan zukirallah, maka wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya. Ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah, di manakah, di ibadah manakah wajib dibaca ayat-ayat Allah? Jawabannya di dalam sholat. Kalau kita puasa kan tidak wajib baca Quran. Kita baca Quran di dalam bulan Ramadan bukan hubungannya dengan puasa, artinya tidak menggagalkan, tidak merupakan syarat sahnya puasa kita. Tidak juga membatalkan puasa kita kalau kita tidak baca Quran. Karena baca Quran bukan bagian daripada saum kita. Baca Quran itu adalah ibadah pada bulan Ramadan. Tidak ada hubungannya dengan saum, pihak puasanya. Tapi kalau sholat benar-benar berhubungan. Tidak sah sholat kita kalau tidak baca Quran. Karena kalau sholat harus baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Al-Quran. Setelah baca Al-Fatihah, baca Quran lagi surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Jadi, di dalam sholat itulah dibacakan ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Jadi orang yang beriman yang benar ini di sini, jadi orang yang sungguh-sungguh beriman di sini, apabila dia sholat, setiap selesai sholat bertambah iman mereka. Zadathum imana. Kenapa? Karena di dalam sholat itu disebutkan nama Allah. Pertama kali kalau kita sholat kan takbir Allahu Akbar, itu nama Allah disebutkan. Ya. Nanti kita mau ruku lagi, Allah lagi, Allahu Akbar lagi. Kita bangkit dari ruku, tidak menyebut sami Allah, sami Allah, itu kan Allah lagi disebut, sami Allahu liman hamidah. Setelah kita dari tidak turun menjadi ke gerakan berikutnya sujud, Allahu Akbar lagi. Jadi paling banyak Allahu Akbar dalam salat, makanya dikatakan idza zukirallahu wajilat qulubuhum, ini adalah salat, dan di dalam salat juga tuliyat alaihim ayatuhu, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Kalau kita salat berjamaah, maka kita mendengarkan imam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bukan hadis yang dibacakan, tapi Al-Quran. Saya kira kita semuanya sudah sering ikut salat berjamaah, ataukah kita sendiri salat sendiri, pasti yang wajib dibaca itu Al-Fatihah. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita baca Al-Fatihah, setelah baca Fatihah, kita pilih surat-surat tertentu. Nah, pada saat itu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu kemudian meningkatlah rasa takwanya, tawakalnya nih. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, cobalah Ibu sekalian serbagai kita kumpulkan ini. Ya, pertama adalah bergetar hatinya kalau disebut nama Allah. Yang kedua, bertambah imannya apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Kemudian kepada Allah bertawakal. Nah, kalau kita kumpulkan 3 unsur ini saja, maka tidak mungkin orang yang melakukan sholat itu tiba-tiba mengalami ODGJ misalnya, atau mengalami misalnya perilaku-perilaku yang aneh. Ya, apa sebabnya?
Karena yang ada dalam jiwanya tidak ada lagi yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang salat seperti itu, berarti salatnya itu masih zohiriyah namanya, tidak sampai ke dalam jiwa. Sedangkan pembahasan kita di ayat pertama tadi, itu harus tersimpan di dalam jiwa. Chips itu hanya bisa terhubung ke handphone kita. Chips handphone kita hanya menghubungkan handphone kita dengan providernya apabila chipsnya dipasang di handphone. Coba ibu sekalian kartu handphone kita, ya, kartu handphone kita, ya, yang berbentuk kecil sekarang sangat makan nano sekarang ukurannya. Itu kita lepaskan dari handphone kita. Apakah handphone kita bisa membaca WA misalnya dari teman? Jawabannya tidak bisa, karena handphone kita tidak terhubung dengan providernya, tidak terhubung dengan Telkomsel, tidak terhubung dengan Excel, tidak terhubung dengan Indosat kalau di Indonesia. Tentu kalau di Australia ada juga. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi hanya dengan memasang chipsnya di dalam handphone, baru handphone kita bisa berkomunikasi dengan handphone-handphone lain, berkomunikasi dengan teman-teman kita. Kalau chipsnya tidak dipasang di sana, ya tidak bisa. Nah, maka kata-kata yang kita bahas tadi di atas di dalam hati baru istiqamah, itu artinya tersimpan sebagai chips dalam jiwa kita. Ayat berikutnya lagi. Nah, ini disebut ini sambungannya ibu sekalian. Tadi itu surat 8 ayat 2, sekarang ayat 3-nya. Siapakah tadi orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah bertawakal? Jawabannya yaitu orang-orang yang, jadi alladzina di sini adalah orang-orang yang alladzina yuqimuna shalah. Perhatikan ibu sekalian. Jadi yang begitu adalah orang-orang yang melakukan salat nih. Ya. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menegakkan salat. Yuqimuna ini menegakkan salat. Jadi hanya bisa didapatkan sekaligus tadi itu dengan salat. Karena dengan salat kita sudah takbir menyebut nama Allah, dengan salat kita baca Al-Quran, dan dengan salat kita hanya bertawakal kepada Allah saja. Jadi alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezekinya diinfakkannya. Jadi yang kedua ini adalah relasi sosial. Ini adalah relasi ketuhanan, ini adalah relasi kemanusiaan. Ini adalah hablum minallah, ini adalah hablum minannas. Ini adalah vertikal, ini adalah horizontal. Nah, makanya hidup kita umat Islam itu sempurna apabila sempurna juga relasi kita dua sisi tadi. Relasi vertikal dan relasi horizontal. Hubungan ketuhanan dan hubungan kemanusiaan. Jadi tidak bisa dikatakan orang dalam Islam berketuhanan kalau tidak berkemanusiaan. Tanda orang berketuhanan dalam Islam adalah apabila dia berkemanusiaan. Karena dasar, basis daripada agama Islam itu adalah kemanusiaan. Ya, makanya dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia menggunakan fitrah Tuhan. Karena basis agama ini adalah, namanya agama kan masalah ketuhanan pada kemanusiaan. Jadi setiap orang beragama dengan benar dalam Islam harusnya juga berkemanusiaan dengan benar. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama tetapi merusak hubungan-hubungannya, relasi-relasinya dengan manusia, itu pasti menunjukkan tidak paham masalah-masalah ketuhanan. Itu menunjukkan bahwa agamanya atau sholatnya masih bersifat lahiriah saja, belum terfahamkan oleh jiwanya. Karena disebutkan di sini dengan jelas, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang rajin menegakkan sholat. Ya, dan sebagian rezekinya mereka infakkan. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Kita teruskan lagi kepada ayat berikutnya, ayat 4. Ini adalah 4. Ini Ibu bisa lihat ini 4. Jadi tadi surat Al-Anfal, bagi ibu-ibu yang ingin membuka Al-Qur'annya bisa juga supaya melihat secara utuh. Ini kan kita pelembar ayat per ayat saja karena layar kita terbatas. Kalau ibu bisa lihat Qur'annya bisa lihat dari ayat 2, 3, sekarang 4. Ya. Jadi tadi di atas itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian tadi kita sudah lihat yang kedua, yang sekarang yang ketiga. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah mengatakan mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah mengatakan mereka itulah beriman secara benar. Jadi beriman dengan benar itu adalah
Salat yang menghadirkan Tuhan dalam jiwa kita, salat yang memperbaiki hubungan kita dengan sesama, salat yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Makanya salat itu dimulai dengan menyebut nama Allah dan diakhiri dengan menyampaikan ucapan damai kepada seluruh manusia. Salam itu Ibu sekalian artinya damai. Kalau kita salat itu kan akhirnya apa? Assalamualaikum. Jadi kalau kita salat, ujungnya terakhir itu adalah salam. Assalamualaikum. Ya. Jadi Assalamualaikum itu adalah menyebarkan kedamaian. Assalam itu adalah peace. Jadi peace kepada seluruh manusia. Di ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itulah orang-orang beriman secara benar. Ya, jadi baru dikatakan beriman secara benar apabila tadi mengikuti tadi urutan-urutan dari atas. Jadi kalau kita tarik ke atas lagi ini dia. Kita mulai dari sini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Allah kepadanya bertambahlah imannya. Wala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal, menggantungkan diri kepada Allah saja, kepada Rabbnya. Tidak menggantungkan diri kepada hartanya, tidak menggantungkan diri kepada suami atau istrinya, tidak menggantungkan diri kepada benda-benda apapun, tapi hanya menggantungkan diri kepada Allah SWT saja. Ya, jadi itu adalah. Kemudian yang kedua, yaitu siapa? Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezekinya dibelanjakan di jalan Allah SWT, yaitu hablum minallah dan hablum minannasnya berjalan beriringan dengan benar. Baru kemudian yang ketiga tadi adalah ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman secara benar. Jadi kata-kata ini, kata-kata ulaika ini kata tunjuk. Mereka itulah beriman secara benar. Ini adalah Allah yang berikan. Tapi Allah, karena Allah yang berfirman di sini, ulaika, mereka itulah humul mu'minuna, adalah orang-orang yang beriman haqqa secara benar. Karena mereka beriman secara benar, lahum bagi mereka darajatun inda rabbihim. Di sisi Tuhan mereka mendapatkan derajat. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka mendapatkan derajat. Lahum darajatun. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka ada derajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Jadi artinya derajat itu mendapatkan tingkatan-tingkatan kemuliaan. Derajat itu kan tingkatan kemuliaan. Jadi bagi mereka mendapatkan derajat kemuliaan di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan juga ampunan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ibu-ibu sekalian, yang paling kita harapkan adalah ampunan. Karena tidak mungkin kita masuk ke dalam surga kalau masih ada dosa kita. Tidak mungkin kita membawa kotoran masuk ke dalam surga. Dosa itu adalah kotoran dan surga itu adalah kesucian. Tidak mungkin kotoran dibawa masuk ke tempat yang suci. Maka sebelum kita masuk surga, kita butuh ampunan. Ampunan itu bahasa Arabnya maghfirah. Allah mengatakan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun. Apalagi warizqun karim. Perhatikan ibu sekalian. Rizki yang mulia, rizqun karim, rizki yang mulia. Ya. Jadi ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu sekalian berbahagia, paling sering sebagai penceramah, pertanyaan yang paling sering didapatkan itu atau muncul adalah bagaimana mengatasi problem ekonomi, misalnya terlilit utang misalnya, kemudian masalah keuangan, masalah finansial. Ya, saya katakan ya selain bekerja keras, kita harus melakukan secara istiqamah, yaitu sholat tepat waktu. Nah ini banyak orang yang tidak mau melakukan ini. Jadi mereka pengen keluar dari lilitan ekonomi tetapi tidak mau berusaha sampai pada tingkat usaha yang sebetulnya kelihatannya gampang pun mereka tidak melakukannya. Yaitu apa? Cobalah usahakan sholat pada waktunya semuanya. Begitu masuk waktunya kita usahakan sholat. Ya, yang bisa menghalangi sholat waktunya itu hanya karena kita mungkin butuh mandi, kita mungkin wudhu, kita mungkin menunggu teman, itu aja. Tapi kita usahakan begitu masuk waktu sholat, kita sholat.
Ataukah mungkin kita menunggu tempat karena kita di dalam kendaraan, begitu masuk waktu salat, kita berusaha mencari tempat salat seperti itu. Nah, kalau kita berusaha melakukan salat begitu masuk waktunya, kita lakukan secara rutin dan istiqamah, Allah pasti akan menjamin rezekinya. Jadi sudah bekerja keras tadi, syaratnya adalah bekerja keras. Kita bekerja, mencari nafkah, lalu kemudian kita merusakan salat tepat waktunya, itu pasti Allah akan berikan, karena ini jaminan Allah. Ya ini kan tadi orang salat, ibu sekalian sebagian, ini kan salat ini. Alladzina yuqimunas salat tadi di sini. Ya. Jadi orang salat yang dimaksud di situlah yang diantaranya adalah lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di sisi Tuhan mereka mendapatkan derajat kemuliaan, mendapatkan ampunan, dan juga rezeki yang mulia. Jadi ini adalah jaminan Allah. Dan Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Jadi Allah tidak pernah ingkar janjinya. Kita lah manusia yang suka mengingkari janji kita. Janji kita kepada Allah untuk salat misalnya, sering sekali kita tidak tepati. Sekarang kita pindah ke surat berikutnya. Ini adalah surat Toha, surat 20 ayatnya 14 ya. Ini kita ingin menjelaskan tadi ada ingat kepada Allah. Ingat pembahasan pertama kita ayat pertama. Ayat pertama tadi adalah surat 41 ayat 30. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kan begitu tadi sekalian. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaika, Allah mengirim kepadanya malaikat, Allah takhafu wa la tazan, sehingga tidak ada rasa cemas dan tidak ada rasa sedih hati lagi pada dirinya. Nah, jemaah sekalian sebagai baru kemudian kita sampaikan bahwa ingat kepada Allah, menyebut Allah itu ataukah istiqamah dengan Rabbun Allah itu dengan salat berdasarkan tadi surat Al-Anfal. Nah, di sini dipertegas bahwa hanya dengan salat itulah mengingat aku, kata ayat ini. Jadi mengingat aku dengan intensif itu melalui salat. Ini adalah surat 20, surat Toha ayat 14. Allah berfirman, innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Innani, sungguhnya aku adalah Allah. Jadi innani, sungguhnya aku ini anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. Tidak boleh ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Baru terakhir, wa aqimis sholata lidzikri. Nah, jadi sinilah hubungan pembahasan kita tadi ini. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi untuk mengingat Allah secara intensif adalah dengan salat. Aqimis sholata, dirikanlah salat lidzikri. Sama tadi dengan surat Al-Anfal sebelumnya. Yang tadi adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya. Baru katakan alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sama tadi seperti itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat untuk apa? Lidzikri. Jadi ulangi Ibu sekalian, jadi kita salat itu lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi niat kita untuk salat itu mengingat Allah ataukah mendekatkan diri kepada Allah, qurbatan, taqarrub kepada Allah. Jadi kalau tadi Allah memberikan jaminan rezeki, iya, tetapi tidak boleh menjadi tujuan salat. Misalnya saya mau salat karena Pak Ustadz bilang kalau kita salat rezeki banyak, nggak perlu jadikan tujuan. Tujuan kita salat adalah mengingat Allah. Karena kalau tujuan kita salat untuk rezeki, justru tidak dapat rezeki. Kenapa? Yang kita sembah bukan Allah, tapi rezeki. Kalau kita salat kan harus lizikri, untuk mengingat Allah, mengingat aku, kata Tuhan. Ini zikri, iya-nya di sini aku, ini ku-nya. Jadi di sini ada kataku ini, iya-nya namanya ya aku ini, yang mutakalim. Wa aqimis salat, dirikanlah salat. Untuk apa? Li-nya ini untuk zikri, untuk mengingat aku. Jadi tujuan salat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala teringat di dalam salat kita, terkoneksi apabila sebelumnya chips sudah ditanamkan di sana. Kalau chips belum ada, ya tidak bisa terkoneksi. Dan chips itu tadi kita bicarakan di ayat pertama dengan kata-kata innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihi
al malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jadi wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ya. Apa hubungannya mengingat Allah? Apa maksudnya, apa urgensinya, apa pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala sebetulnya? Nanti kita lihat bahwa hanya dengan mengingat Allah itulah kebahagiaan akan tercapai. Jadi hanya dengan mengingat Allah, Ibu sekalian, kebahagiaan akan tercapai. Kebahagiaan tidak tercapai kalau tidak menghadirkan Allah. Ya. Kita lihat ayat berikutnya. Ini adalah surat Al-Ankabut ya. Ini adalah surat 29 ayat 45. Allah SWT berfirman, "Utlu ma'uhiya ilaika." Utlu telaakanlah ya. Ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi utlu ma'uhiya ilaika. Wahai Muhammad, ini perintah kepada Nabi. Surat Al-Ankabut itu sekalian adalah surat yang ke-29. Ini adalah ayatnya 45. Utlu bacakanlah. Ya. Ma'uhiya ilaika, yang dibacakan kepada, yang diwahyukan kepadamu. Kenapa mesti dibacakan? Ya karena ini salat, terutama dalam salat. Apalagi tadi di dalam surat Al-Anfal dikatakan, "Iza tutla alaihim ayatuna zadathum imana." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, zadathum imana. Nah, di sini katakan utlu ma'uhiya ilaika. Telahkanlah, bacakanlah kepada manusia ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Minal kitab. Jadi yang kita bacakan adalah isi Al-Qur'an. Karena disebutkan di sini minal kitab, ya ini minal kitab. Ini perintah kepada Nabi, utlu bacakanlah, telahkanlah kepada manusia ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Apa itu? Yaitu yang ada dalam kitab suci. Setelah itu apa? Wa aqimis shalah. Jadi berdempetan ini Ibu sekalian. Bacakanlah dan dirikan salat. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalata. Artinya pembacaan ayat-ayat Allah kepada manusia tepatnya dilakukan ketika sedang salat, karena dikata wawunya di sini bisa diartikan waw hal namanya, yaitu bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dalam kitab suci sementara melakukan salat. Jadi ketika sedang melakukan salat, bisa diartikan begitu. Jadi ketika sedang melakukan salat, karena memang dalam salat itu kan wajib baca Quran yang kita bicarakan tadi. Wa aqimis salat, dirikanlah salat. Inna sholata, karena sungguhnya salat itu tanha, mencegah manusia pelakunya, anil fasya, dari perbuatan fasya, perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, perbuatan buruk, perbuatan jahat. Ya. Jadi salat itu mencegah manusia dari sana. Karena justru yang buat orang melakukan perbuatan keji dan mungkar apa Ibu sekalian? Yaitu dunia. Ulangi lagi, dunia dan dunia. Ketika dunia menguasai jiwa manusia, maka manusia dalam kondisi tertentu bisa melakukan apa saja. Ibu bisa lihat sekarang pasti di Melbourne mendapatkan informasi juga tentang kasus Subang misalnya. Seorang suami membunuh istri dan anaknya. Ya, apa ujung-ujungnya apa ya? Masalah dunia, masalah keuangan di yayasannya, kan begitu Mas sekalian. Jadi masalah dunia ini bisa membuat orang menjadi tiba-tiba lebih berbahaya daripada setan. Kalau setan kan cuma membisikin orang. Kalau setan itu cuma membisik-bisiki keburukan. Tapi kalau manusia itu bisa sampai pada tingkat membunuh dan sebagainya. Membunuh juga bisa sadis. Bisa dengan cara memotong-motong, membakar mayatnya dan sebagainya. Jadi sesuatu yang tak terbayangkan bagi kita bisa terjadi. Ya, kan sebagai manusia harusnya tidak mungkin terjadi itu, jemaah sekalian. Ya, membunuh dan memakan, memotong-motong itu kan hanya terjadi pada hewan-hewan, pada harimau. Tapi ini bisa terjadi pada manusia. Kapan? Apabila chips Rabbun Allah tadi tidak ada pada jiwanya. Maka salat itu adalah menguji keberadaan chips itu dalam jiwa kita. Maka salat yang benar-benar teruji ada chips Rabbun Allah dalam dirinya, maka salat itulah yang tanha anil fasyai wal munkar, mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Baru kemudian wala dzikrullahi akbar. Kenapa tiba-tiba zikir di sini? Zikrullah ini zikir. Karena tadi salat itu adalah mengingat Allah, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku ini. Wala dzikrullahi akbar. Tadi dikatakan innani ana Allah
la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Bersih katakan wala dzikrullahi akbar. Dan zikir itu, mengingat Allah itu benar-benar urusan yang paling besar. Maksudnya sangat powerful. Jadi mengingat Allah itu adalah sangat powerful. Jadi kalau kita, ibu-ibu semuanya, termasuk saya, tidak ingin mengalami, tidak ingin dikuasai oleh kecemasan tentang masa depan, kesedihan tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya ingat Allah sebanyak-banyaknya. Dan cara mengingat Allah sebanyak-banyaknya adalah dalam salat. Hanya dengan mengingat Allah saja kita terpelihara dari semuanya. Karena boleh jadi bukan sebagai kita yang hari ini normal, esok pagi atau esok lusa bisa menjadi tidak normal. Kata tidak normal itu bisa tiba-tiba menjadi sangar, bisa menjadi sangat brutal, tapi bisa juga tiba-tiba tidak mau berbicara, menjadi ODGJ tadi. Ya. Bahkan bisa tiba-tiba bunuh diri, seperti yang terjadi pada kasus mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya itu. Jadi waladikrullahi akbar. Jadi mengingat Allah itu adalah benar-benar akbar, urusan paling besar, artinya sangat powerful. Waladikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan ingat, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi, wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini adalah surat Ar-Ra'd ayat 29. Ini surat Ar-Ra'd itu surat 13 ayat 29. Surat 13. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tadi kan bidzikrillah. Ala, ketahuilah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub. Jadi sudah klop semuanya sekarang. Jadi di atas tadi dikatakan begini, ya, yaitu waladzikrullahi akbar tadi di sini. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar. Ya, waladzikru, lamnya di sini benar-benar mengingat Allah itu adalah powerful, sangat hebat. Ya. Nah, apa yang hebatnya? Nah, kita lihat di sini ayat berikutnya. Hebatnya ini adalah ala, ketahuilah, catatlah, bidzikrillah, karena dengan mengingat Allah itulah tatmainnul qulub, kalbu menjadi tenang. Jadi satu-satunya yang bisa membuat jiwa menjadi tenang, bahagia, tentram adalah mengingat Allah. Bukan mengingat benda-benda. Benda-benda itu bukan untuk diingat. Benda-benda itu untuk digunakan dalam kehidupan kita. Kita beli beras untuk makan. Kita beli mobil untuk berkendaraan. Kita beli tiket pesawat untuk terbang dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kalau kita ingin bahagia, hanya satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat Allah, itulah jiwa menjadi tenang. Jadi cuma sekian, saudara, karena hidup kita itu butuh makan dan butuh minum, ya kita cari uang. Tapi uang bukan untuk disimpan dalam hati, untuk digunakan membeli makanan. Kita beli uang, disimpan hanya dalam dompet, untuk suatu saat, sewaktu-waktu bisa kita keluarkan apabila kita butuh. Begitu kita habis makan di restoran, karena kita wajib makan supaya tidak kelaparan, ya kita harus bayar pakai uang itu. Begitu kita ingin berkomunikasi satu sama lain, kita membeli kuota internet. Seperti itulah. Jadi dunia, benda-benda, uang, dan sebagainya untuk memudahkan kehidupan kita di dunia, kehidupan lahiriah kita. Seperti tadi, misalnya, kalau tidak ada pesawat sekali, ya, lama sekali, bisa berhari-hari. Dengan naik pesawat hanya beberapa jam saja, itu kan mudah. Dan untuk itu kita harus beli tiket. Jadi uang dibutuhkan untuk itu sebetulnya. Tapi apakah orang yang terbang dari Jakarta ke Melbourne dengan naik pesawat, lalu kemudian otomatis menjadi bahagia? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena itu adalah variabel, bukan fix. Variabel apa namanya? Variabel tidak tetap. Ya. Fix variabelnya membuat orang bahagia adalah mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkalah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi kita ulangi lagi dari sini. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi orang-orang beriman itu jiwanya tenang hanya dengan mengingat Allah nih. Jadi alladzina amanu ini satu kalimat, orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan
kalbu mereka hanya bisa tenang, bahagia nih. Qulubuhum tatmain ini. Wa tatmainu qulubuhum. Jadi artinya apa? Kalbu mereka merasakan kebahagiaan hanya satu, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Jadi tanpa mengingat Allah ya tidak bisa. Hanya dengan mengingat Allah saja. Ya. Baru setelah itu disimpulkan oleh Allah, kenapa begitu? Karena ketahuilah, kata Allah, catatlah, ingatlah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah lah tatmainul qulub. Jadi ini kesimpulannya, hanya dengan mengingat Allah lah jiwa menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah lah kalbu menjadi bahagia. Hanya ini syaratnya. Tidak ada lagi yang lain. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah kalbu menjadi tenang. Nah, mengingat Allah paling banyak lagi-lagi di mana? Di salat. Di dalam salatlah kita melakukan itu, jemaah sekalian. Ya. Itu tadi ayat-ayat. Sekarang kita lihat dulu hadisnya, baru kita berdiskusi, Bu sekalian ya. Ini kita lihat buktinya berdasarkan hadis Nabi, salat itu menggugurkan dosa. Nah, dosa ini kan adalah mendatangkan kecemasan dan kesedihan. Mendatangkan kecemasan dan kesedihan kan berarti mengganggu kebahagiaan jiwa. Maka salat itu adalah mengingat Allah, karena dengan salat atau mengingat Allah itulah dosa juga berguguran. Haddatsana Rahun, haddatsana Umar bin Zar, haddatsana Abu Rasafa, rajulun min ahli Syam. Jadi ini adalah seseorang dari Syam. Min Bahila, dari suatu tempat namanya Bahila. Arabiyun, dia adalah orang Arab. An Abi Umama, jadi orang ini bercerita, diambilnya dari Abu Umama. Qala berkata, jadi Abu Umama berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mimri'in muslimin, ya, tahdurhus salatun maktubatun. Jadi tidak ada satu orang muslim yang apabila tahdurhu salatun maktubatun, ketika salat wajib tiba, tahdur itu artinya tiba, hadir. Jadi tidak ada satu orang muslim pun apabila waktu salat wajib sudah tiba, fayaqumu, lalu kemudian dia berdiri, fayatawaddau, lalu kemudian berwudu, fayuhsinul wudu'a, dan memperbaiki wudunya disesuaikan dengan ajaran Al-Quran, wa yusalli, lalu kemudian salat, fayuhsinu salata, dan ketika salat memperbaiki salatnya, illa, kecuali. Jadi tiadalah, kan tadi tiadalah seorang muslim, iya, ketika waktu salat sudah datang, kecuali, nah ini, jadi kita persingkat, tiadalah seorang muslim ketika waktu salat wajib telah datang, lalu kemudian berdiri untuk berwudu, lalu kemudian salat, kecuali illa ghafarallahu lahu biha. Allah mengampuni dosa-dosanya ini. Ghafarallahu lahu biha. Makana bainaha wa bainas salati allati kanat qabla min zunubi. Dia akan mengampuni dosa-dosanya, makana bainaha, antaranya, wa bainas salati, dan antara salat, allati kanat qablaha, yang dilakukan sebelumnya. Jadi artinya apa? Kalau kita melakukan salat, menjadi penggugur dosa-dosa di antara salat. Jadi kalau misalnya kita salat zuhur, menggugurkan dosa-dosa kita sejak salat subuh. Karena ada kata-kata qablaha, ya, min zunubi, dosanya. Ini adalah zunubi, dosanya, ya. Jadi kalau kita salat zuhur, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita sejak salat subuh. Pada saat kita salat maghrib, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita sejak salat zuhur atau salat asar. Jadi sebegitulah seterusnya. Kalau kita bangun salat subuh, maka menggugurkan dosa-dosa kita sejak salat isya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagian namanya penggugur dosa-dosa di antara dua salat itu. Nah, mungkin mengatakan saya tidak pernah melakukan dosa. Nah, kalau kita mengatakan saya tidak pernah melakukan dosa, berarti kita telah bangga dengan diri kita. Allah mengatakan,
Wala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa suci. Jadi kita harus merasa berdosa selalu. Ya minimal pikiran kita terkadang, ingat, terkadang pikiran kita itu berdosa. Terkadang pikiran kita marah-marah tidak karuan. Terkadang pikiran kita mengumpat-ngumpat orang lain. Pikiran kita memang tidak keluar, tapi pikiran. Jadi yang namanya dosa itu dalam Al-Quran bukan hanya zahiratan, tapi juga batinatan. Bukan hanya zahir, tapi juga batin. Dengan demikian setiap saat kita saja bisa berdosa, maka kita berharap pada saat kita salat zuhur, maka dosa-dosa kita antara subuh dan zuhur terampunkan. Apa sebabnya? Kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita setelah salat subuh. Salat zuhur atau salat asar. Kan banyak orang meninggal dunia setelah salat sebelumnya. Misalnya meninggal pada jam 7 pagi, berarti setelah salat subuh. Meninggal jam 2 siang, berarti setelah salat zuhur. Dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kematian tidak selamanya harus didahului dengan penyakit. Sering sekali kematian adalah tak terduga. Jadi ini tadi terjemahnya. Tidaklah seorang muslim yang sudah tiba waktunya salat wajib lalu berdiri dan berwudu dengan baik lalu salat dengan baik seterusnya. Ini ya, ibu-ibu bisa baca ya. Hadis berikutnya. Filosofi bersuci, takbir dan salam. Jadi dalam salat itu kan ada wudu, ada takbir dan ada salam. Permulaannya takbir, ujungnya salam. Allah berfirman, haddatsana Ali bin Muhammad. Telah berbicara kepada kami Ali bin Muhammad. Haddatsana Waqi' dari Waqi', an Sufyan dari Sufyan, an Abdullah bin Muhammad dari Abdullah bin Muhammad ibni Aqil, an Muhammad ibni Al-Hanafiyah, Muhammad bin Hanafiyah, an abihi dari ayahnya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Muhammad bin Hanafiyah dari yang diambil dari bapaknya berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda atau pernah bersabda, miftahus salati at-tuhur, kuncinya atau pembukanya salat itu adalah bersuci. Jadi introduksi permulaan daripada salat itu adalah bersuci. Di sini menggunakan kata miftah, kunci. Artinya tidak sah kita salat kalau tidak bersuci. Tuhur itu bersuci. Bisa berwudu, bisa mandi janabat ya. Miftahus salat at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir, dan yang mengharamkannya takbir, maka disebut dengan takbiratul ihram. Jadi takbir yang dimaksud sini takbiratul ihram. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkannya adalah takbir. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya adalah at-taslim, taslim. Ini adalah Ibnu Majah nomor 271. Jadi cuma sekali ada 3 kuncinya di sini. Yang pertama adalah at-tuhur. Ada 3 yang penting di sini. Kuncinya salat adalah at-tuhur, bersuci. Artinya apa? Orang yang salat itu selalu ingin mensucikan jiwanya. Karena tidak bisa kita bersama dengan manusia suci seperti Nabi, Rasul, apalagi Allah kalau kita tidak suci. Maka suci berwudu itu adalah berjanji kepada Allah untuk selalu hidup dengan suci. Wa tahrimuha at-takbir. Apa artinya tahrim? Ketika kita sudah sampai kepada Allah, pada saat kita berdiri, Bu sekalian, kalau kita berdiri kan itu angkat tangan. Angkat tangan itu artinya apa? Menyerah. Ini adalah kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum berserah diri. Nah, pada saat kita angkat tangan berserah diri itu. Pada saat angkat tangan berserah diri, baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar takbiratul ihram? Artinya karena kita sudah sampai kepada Allah, tidak boleh lagi ada yang lain. Kan kita sudah sampai kepada Allah. Berarti yang lain harus gugur. Ya, kalau bahasa tasawufnya fana. Yang lain itu harus fana, hilang. Semuanya kan harus fana. Yang ada hanya Allah, baqa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Semuanya harus fana. Yang ada hanya wajah Tuhan saja. Maka kalau kita salat itu bermuajah dengan Tuhan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Jadi pada saat kita salat itu bermuajah, face to face dengan Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Nah, karena kita sampai kepada Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan, maka tidak boleh lagi ada yang lain. Semuanya adalah haram.
Maka itu dengan tahrimuha at-takbir. Maka takbir itu mengharamkan selain daripada salat. Tidak boleh lagi kita membaca WA sambil salat, tidak boleh. Tidak boleh begitu ada handphone berbunyi, kita bubarkan lagi salat kita, baru telepon lagi, terima lagi telepon, tidak seperti itu. Jadi wa tahrimuha at-takbir. Baru kemudian wa tahliluha at-taslim. Lalu kemudian setelah kita selesai salat, setelah berjumpa dengan Allah, apakah kita harus tinggal di sana? Tidak boleh. Seperti mana Nabi Mi'raj, apakah dia boleh tinggal di Sidratul Muntaha? Tidak boleh. Kenapa? Tujuannya kita diciptakan bukan untuk itu, tapi untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Maka Nabi pada waktu Mi'raj dia harus turun ke bumi, kita selesai salat harus kembali kepada kemanusiaan kita, kembali kepada masyarakat kita dengan tahlil, menghalalkan lagi yang lain. Apa kalau kita menghalalkan yang lain? Dengan at-taslim, salam, kedamaian. Jadi artinya yang menghalalkan kehidupan kita di muka bumi ini, yang menyebabkan Allah mengizinkan, menghalalkan kita menempati buminya adalah karena risalah kita, karena misi kita adalah kedamaian. At-taslim ini adalah kedamaian. Makanya pada saat kita selesai sholat, terakhir apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kepada siapa kita beri salam itu? Kepada seluruh manusia. Hukumnya kepada seluruh manusia. Jadi artinya orang yang siap selesai sholat berarti telah kembali dari hariban Allah, kembali dari Mi'raj. Ingat, sholat itu Mi'rajul Mu'minin. Setelah itu kemudian kembali kepada manusia dengan membawa misi perdamaian. Ulangi lagi, membawa misi at-taslim. Ya, membawa misi perdamaian. Wa tahliluha at-taslim. Jadi yang menghalalkan adalah taslim. Jadi kita sudah lihat jemaah sekalian, miftahus salat adalah tuhur, kemudian tahrimuha at-takbir ya. Miftahus salat tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 271. Hadis terakhir. Ini salat dan sosialita. Jadi salat itu juga tidak menghalangi orang untuk bersosialita. Haddatsana Ayyash ibnul Walid, qala haddatsana Abdul Ala, qala haddatsana Humaid, qala sa'altu Sabitan al-Bunani an ar-rajuli yatakallamu ba'da ma tuqamus salatu fa haddatsani an Anas bin Malik qala. Jadi ceritanya gini. Ini adalah dari Humaid berkata, saya bertanya kepada Sabitan al-Bunani. Sabit ini nama lainnya adalah al-Bunani. Tentang apa yang ditanyakan? Tentang rajul, tentang seseorang. Yatakallamu berbicara ba'da ma tuqamus salat, setelah salat diiqamah. Setelah salat iqamah, sudah qamat ya. Ini bukan azan tapi iqamat, kan ada azan, ada qamat. Jadi ma tuqamus salat, setelah diqamatkan salat. Jadi sudah siap untuk salat, sudah qamat. Fahadatsani an Anas bin Malik, maka dia berbicara kepada saya, menyampaikan kepada saya kata Humaid tadi yang mengutip Anas bin Malik. Jadi dia berbicara kepada saya sambil mengutip Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat dan sekaligus perawi hadis yang cukup terkenal. Berkata, jadi Anas bin Malik katanya berkata, uqimatis sholatu, dulu pada zaman Nabi, pernah saya salat bersama dengan Nabi dan salat sudah diqamat. Uqimatis sholat itu artinya salat sudah diqamah. Sudah diqamatkan. Artinya sudah berdiri untuk salat. Faradalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Nabi ini. Fa'aradan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, tiba-tiba ada seseorang datang kepada Nabi. Padahal ini sudah qamat, sudah mau salat ceritanya. Nabi tinggal takbir aja. Fahabasahu ba'da ma uqimat shalah. Lalu kemudian Nabi menghalanginya ba'da ma uqimatis shalah. Jadi rajulun itu fahabasahu ya, menghalangi Nabi, artinya orang yang datang kepada Nabi tadi, habasahu, menghalangi Nabi ba'da ma uqimatis shalah, untuk
melakukan salat padahal ini ba'da ma'uqimatus shalah, setelah diqamatkan. Jadi artinya apa jemaah sekalian, ada seseorang datang kepada Nabi padahal ini sudah iqamat. Apakah Nabi menolaknya? Tidak. Ya, tentu cuma disampaikan nanti kita bicara setelah selesai salat, itu ba'da salat. Nah, jadi artinya apa? Bahwa walaupun sudah iqamat, kalau ada yang sangat penting masih bisa kita bicarakan sejenak sebelum salat. Seperti tadi orang ini tiba-tiba datang kepada Nabi, lalu kemudian terhalanglah Nabi dari salatnya sejenak. Maksudnya tidak langsung tidak langsung takbir. Jadi kan kalau sudah qamat nanti kan itu langsung takbir. Tapi karena ada orang itu, Nabi tidak langsung takbir, tapi Nabi melayani dulu orang itu. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Salat itu tidak boleh berpisah dengan sosialitas. Salat tetapi sosialitas tetap jalan. Salat tidak boleh membuat kita terkungkung hanya menjadi katak dalam tempurung. Tapi tidak boleh juga sosialita menghalangi kita untuk salat. Karena sosialita menghalangi kita salat, berarti sosialita seperti itu telah membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lalai mengingat Allah maka termasuk orang yang merugi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kalian dilalaikan oleh urusan harta benda dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, maka sungguh orang itu telah merugi. Nah, Ibu sekalian berbahagia, inilah kurang lebih pembahasan salat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semakin menambah pengetahuan dan pemahaman kita bahwa salat itu sebetulnya powerful tadi. Ingat tadi wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu adalah benar-benar powerful asalkan kita lakukan penuh dengan pemaknaan dan penghayatan. Jangan kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita melakukan salat tadi apa tujuannya? Lidzikri, aqimis sholata lidzikri. Jangan salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena merasa dirinya muslim, wajib salat, maka dia melakukan salat sekedar menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kalau kita lakukan salat seperti ini, salat tidak akan banyak pengaruhnya pada pembentukan jiwa kita masing-masing. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan tidak juga mengusir kegalauan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu sekalian yang mau bertanya. Iya. Ustadz, boleh tanya? Ya silakan. Assalamualaikum. Ibu yang bertanya itu teman-temannya di sampingnya, kalau ada handphonenya nyala dimatiin dulu mikrofonnya biar tidak volumenya dikecilin. Iya, karena agak bergaung. Oh, sebentar ya Pak Ustadz ya, sebentar. Ada suara feedbacknya. Ya, sudah Pak Ustadz. Ya baik. Ya. Pak Ustadz mau tanya, ini kan kalau untuk sholat, sebentar nih kayaknya Masih ada tuh, Wi. Masih ada saya. Jadi semua HP yang hadir situ masih dimatiin salah satu. Semuanya, jadi salah satu yang on. Gimana Pak Ustadz sekarang? Ya, silakan Bu, bisa kedengar kok, walaupun masih agak feedback, tapi masih udah bagus ya. Ini udah bisa. Bisa kedengaran kok. Iya Pak Ustadz, kalau kita sholat, misalnya kita mau bepergian dari Melbourne ke Jakarta. Kayaknya ini ya, sebentar ya Pak Ustadz, suaranya saya betulin sih. Wi, masih ada salah satu tuh yang hadir di situ, ibu-ibu. Iya, masih feedback. Jadi kalau ada salah satu partisipan yang mau bicara, itu semua HP atau iPad harus
volumenya dikecilin. Sekarang bagaimana Pak Ustadz? Bisa Ya. dengar? Ya, udah Bisa. bagus ya. Bisa Pak ya? Ya, udah bagus. Udah feedbacknya udah hilang. Ya. Ya Pak Ustadz, maaf tadi saya mau bertanya. Kalau misalnya kita mau bepergian dari Melbourne ke Jakarta, tapi pada saat zuhur, jadi kita sholat zuhurnya di Melbourne, kemudian karena kita mau bepergian berarti karena ada perbedaan jarak waktu 4 jam. Nanti kalau di pesawat itu bagaimana Pak Ustadz kita untuk meneruskan sholat asarnya? Waktunya apa kita ikut dengan sholat yang di Melbourne atau yang dari Jakartanya? Terima Oh iya, kasih Pak. terima kasih banyak Bu. Jadi kalau Ibu sudah mau berangkat dari Melbourne dan sudah masuk waktu zuhur, harusnya waktu zuhur itu langsung asar. Ya, jadi langsung dijamak. Kalau masih di rumah, jamaknya hanya jamak 4-4, tidak boleh 2-2. Kecuali kalau Ibu jamaknya di bandara, di airport, ya sudah boleh di qasar. Tapi kalau masih di rumah, Ya. Ibu salat zuhur 4 rakaat, habis itu berdiri lagi 4 rakaat asar. Jadi tidak perlu lagi berpikir salat asar di Jakarta gitu. Oke, jadi berarti dari Melbourne-nya kita sudah dijamak ya, Pak Ustadz ya? Ya. Ya, dijamak Bu ya. Ya, kalau yang kodok berarti kita mesti harus ada di pesawat ya dok, di pesawat besar. Kalau qada qasar kali, qasar ya. Kalau qada itu mengganti salat yang sudah lewat. Maaf. Kalau qasar itu berarti sudah di perjalanan baru salat. Jadi kalau sudah di perjalanan baru masuk waktu salat, misalnya Ibu dari Melbourne katakanlah jam 10 pagi kan belum masuk salat zuhur tuh. Ya. Terus kemudian sudah di atas pesawat, baru kemudian masuk salat masuk waktu salat zuhur. Nah, pada waktu saat masuk waktu salat zuhur itu salatnya cuma 2 aja, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar karena sudah di perjalanan, sudah safar namanya. Jadi sudah di jamak qasar namanya begitu, Bu. Nah, jadi terus kemudian waktu mana yang kita gunakan sebagai patokan? Itu kita kan di pesawat itu Bu ada ada di pesawat kan ada penunjuk waktu juga itu di mana posisi kita berada. Ya, jadi nanti bisa kita tanya kepada pramugarinya, ini posisi kita sekarang jam berapa kalau di tempat ini. Nah, rata-rata zuhur masuk kan hampir sama semua tempat, yaitu kalau saya kira di Melbourne juga salat zuhur masuk kan sekitar jam 12-an Bu ya. Ya. Ya di Jakarta 12-an, cuma kita kan di Melbourne kan duluan 12-nya daripada kita. Jadi 12-nya Melbourne itu di sini baru jam berapa? Jam 8 misalnya. Jam 8 di sini sudah jam 12. Tapi intinya adalah zuhur itu kurang lebih sama setiap tempat, kurang lebih jam 12 ya, kurang lebih segitu. Berarti yang dua ya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, mau tanya lagi. Ya silakan Bu, itu muncul lagi feedbacknya. Itu menyambung Nggak ada suaranya pisan. Ya, speakernya mati. Dinyalain. Ya, Bu ya. Maklumnya Ustadz pada capek. menyambung tadi pertanyaan Ibu Dewi, Pak Ustadz, yang saya tanyakan tentang puasa di bulan Ramadan pada saat kita dalam perjalanan ke Indonesia misalkan. Sementara di dalam pesawat itu kalau memakai jam Melbourne itu sudah buka Pak Ustadz. Kita memakai jam mana tuh Pak Ustadz kalau begitu? Jam Melbourne atau jam Jakarta? Baik, terima kasih banyak Bu Sinta. Jadi kalau kita safar, bepergian, harusnya nggak usah puasa Bu. Ya.
Jadi kalau ibu safar bepergian traveling dari Melbourne ke Jakarta, harusnya gugur kewajiban puasanya. Jadi nggak perlu berpuasa. Ya. Jadi nggak perlu berpikir Nggak perlu buka ya, Pak puasanya Ustadz, jam ya. berapa. Walaupun Karena itu dalam puasa Al-Quran Ramadan dikatakan ya, Pak kalau Ustadz. kamu dalam Al-Quran kan jelas itu disampaikan 2 kali, kalau sakit ataupun safar tidak perlu berpuasa. Ya, jadi dalam Al-Quran dikatakan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Puasa itu adalah beberapa hari yang ditentukan, itu 1 bulan. Tapi apabila kalian mangkana minkum maridon, sakit, au ala safarin, ataupun dalam safar sedang bepergian, tidak perlu berpuasa, cukup diganti di hari yang lain dengan jumlah yang ditinggalkan. Seperti itu, Bu Santi. Jadi tidak perlu berpuasa sebetulnya. Karena nanti bingung nantinya nih gimana kamu gitu. Jadi nanti di Jakarta baru berpuasa lagi kalau sudah tiba di sini gitu, Bu. Tapi pahalanya sama, Pak Ustadz. Sama aja, Bu. Karena ya begini ceritanya, Bu. Kalau kita beribadah tidak boleh berdasarkan maunya kita. Misalnya maunya kita puasa karena kita masih kuat. Nah, itu Al-Quran mengatakan tidak, kamu kalau sakit atau dalam safar tidak perlu puasa, kamu gitu. Itu yang bilang begitu bukan saya, Tuhan dalam Al-Quran. Jadi kalau Tuhan mengatakan begitu pasti sama pahalanya, Bu. Ya. Jadi sama pahalanya kalau ibu puasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari yang lain. Lebih enak. Sebetulnya Tuhan berbuat baik kepada kita. Jadi nanti Bu Santi nantinya bisa cari-cari waktu setelah lowong. Tidak harus bulan Syawal, bisa saja bulan-bulan kapan lagi lowong di rumah tidak ada kegiatan baru berpuasa mengganti yang lalu, seperti itu. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ada lagi, Ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini untuk melanjutkan dari pertanyaan Ibu Dewi tadi. Nama saya Ibu Mega. Untuk memperjelas lagi gitu, karena kita agak sedikit bingung juga yang menanyakan masalah sholat jamaah, jama dan qadha. Niatnya itu kedua-duanya apakah niat kita cukup sekali? Karena kan tadi kalau jama 4-4, qadha itu 2-2. Nah, apakah kita niatnya itu sekali saja atau 2 kali? Karena kan 4 salam gitu, atau 2 salam 2 salam. Nah, itu yang pertanyaan saya. Niatnya itu hanya sekali atau diulang 2 kali gitu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Jadi niat setiap kita mau berdiri untuk salat lagi harus berniat lagi. Jadi contohnya misalnya Ibu tadi salat zuhur 4 rakaat karena jamak saja bukan di qasar. Jadi salat zuhurnya niatnya ya seperti biasa. Setelah itu kemudian salat asar lagi, berdiri lagi, niatnya untuk salat asar. Jadi tidak perlu disebut, tidak perlu diungkapkan secara verbal, secara lisan bahwa saya salat jama takdim, jama takhir. Jama takdim dan jama takhir itu kan cuma istilah saja. Setiap kita salat, apapun salatnya niatnya lillahi ta'ala saja, Bu. Jadi saya salat zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Saya salat asar 4 rakaat lillahi ta'ala. Kalau qasar saya salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Begitu. Tidak perlu dipersulit lah, Bu. Ya, yang penting niat itu intinya tadi adalah mengingat Allah tadi. Allah mengatakan aqimis sholata lidzikri. Kan ada juga yang menghafal niatnya usalli pada salat zuhur, kemudian jamaatan dan sebagainya, jamak takdiman itu yang menjadi ribet jadinya. Padahal Allah kan Maha mengetahui, Bu ya. Jadi ingat Allah itu Maha mengetahui. Allah tahu kita jamak atau kita kasar kamu gitu. Jadi kita cuma meniatkan saja salat kita lillahi ta'ala saja, seperti itu. Berarti selama ini saya salah dong, karena selama ini kalau misalnya saya jamak, misalnya mau asar ke zuhur, berarti kan jamak takdim. Jadi saya niatnya jamak takdim asar ke zuhur, terus cuma 4 rakaat, tidak 8 rakaat. Berarti selama ini yang saya lakukan salah ya, Pak? Ya itu yang 4 rakaat apa, Bu? Zuhur atau asar atau dua-duanya? Dua-duanya. Jadi kan seperti
kan pada saat ini waktunya zuhur, tapi untuk misalnya kita mau bepergian ya, tapi kan kita masih ada di rumah, kita mau jamak asar ke zuhur, berarti kan jamak awal ya, jamak Iya, takdim. Jadi betul. saya buatkan jamak asar ke jamak takdim. Jadi saya globalkan jadi 4 rakaat aja, jadi nggak 8. Ya, harus 4 Bu, tetap 4. 8 totalnya, bukan 22. Nanti kalau ibu bepergian sudah meninggalkan rumah itu baru qasar namanya. Kalau masih di rumah jamak, kan belum bepergian, baru niat bepergian. Jadi kalau sudah di perjalanan tadi misalnya sudah jalan, misalnya ibu sudah jalan dari Melbourne ke airport misalnya, dari rumah ke airport. Nah di airport, berarti di airport ibu sudah bisa qasar namanya, 22. Tapi selama kita masih melakukannya di rumah, berarti tetap 4. Jadi tetap totalnya 8 rakaat. 4 salat zuhurnya, 4 salat asarnya. 4, ya, salatnya seperti biasa. Salat 2 rakaat pertama, tahiyat, berdiri lagi. 2 rakaat terakhir, salam. Terus berdiri lagi, qomat lagi. Untuk salat asar, 4 rakaat. 2 rakaat pertama asar, salam. Seperti biasa, tidak ada bedanya. Nah itu kalau masih di rumah, kalau sudah di jalan, sudah OTW, nah itu dia. Baru 2 rakaat zuhur, salam, terus kemudian berdiri qomat lagi, 2 rakaat asar, salam, seperti itu. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak, ini terkadang pada saat melakukan sholat ya, namanya kita nih ibu-ibu ya, kadang-kadang kita banyak pikiran segala macam, terus kadang juga kalau misalnya kita lagi benar-benar khusyuk atau gimana, kadang-kadang kita terlupa berapa rakaat yang kita sudah kerjakan gitu kan. Nah kadang 3 atau 4 misalnya sholat asar umpamanya, kadang-kadang ini tiba-tiba kok ini udah berapa rakaat ya, 3 atau 4 gitu. Nah tiba-tiba ya udahlah kalau misalnya 4 atau 3, terus saya terakhirnya itu saya sujud sahwi. Nah di saat sujud sahwi itu apakah kita perlu setelah sujud sahwi apakah kita perlu untuk melakukan rakaat pertama, satu rakaat lagi untuk menutup terakhirnya. Terima kasih, baru salam. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi kita sampaikan kalau kita lupa selama masih dalam sholat dia belum salam, belum mengucapkan salam, lupa tetapi kemudian bingung, ini tadinya sholatnya sudah 3 atau sudah 4 atau baru 3 kan begitu. Saya salat zuhur nih. Ini sholat saya tadi sudah 4 rakaat atau baru 3 ya kan begitu. Nah maka caranya kita ambil yang paling kecil 3. Ya, jadi selalu kita ambil paling kecil 3. Baru kita tambahkan 1 rakaat lagi. Dan selama itu masih dalam sholat, tidak perlu sujud sahwi karena bukan masalah. Ya. Kecuali seperti Ibu tadi katakan, setelah sholat, setelah salam, baru ingat, oh tadi salatnya cuma 3 rakaat kan begitu. Salatnya tadi kok cuma 3 rakaat, misalnya ada teman yang ingatkan. Nah maka kita tambah 1 rakaat lagi, baru salat sahwi gitu. Salat sahwinya setelah ditambah 1 rakaat gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi yang di Melbourne yang banyak pertanyaan. Oh ya, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Itu aja duduk sebelah Mega. Silakan Bu, nanya lagi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Saya kan Silakan, kerjanya di rumah sakit itu, saya kerja 8 jam. Kadang kalau pas ada waktu luang saya sholat zuhur. Tapi kadang kebanyakan tuh lalu sibuk. Jadi tuh zuhur saya kelewatan. Itu gimana tuh Pak? Jadi saya sholat asar dijamain zuhur pas di rumah atau asar aja? Ya baik Bu, ini memang ada 2 pendapat ya. Kalau misalnya kita sudah masuk salat asar, maka ada yang mengatakan kita salat asar dulu baru salat zuhur. Kalau misalnya tertinggal salat zuhurnya tadi karena sibuk. Tapi kalau pendapat saya sendiri Bu ya, dan ini boleh berbeda, tapi pendapat saya sendiri tetap salat zuhur dulu. Jadi kalau Ibu misalnya sudah sudah terlambat lah. Sekarang misalnya katakanlah sudah jam 4 baru mau salat, maka tetap harus zuhur dulu baru asar. Ya.
Apa sebabnya? Karena berdasarkan Al-Quran, salat zuhur dan asar itu memang satu waktunya. Kan di dalam Al-Quran itu salat itu 3 waktunya. Siang, malam, sama subuh. Ya. Siang itu salatnya 2, zuhur dan asar. Malam itu salatnya juga 2, maghrib sama isya. Fajar itu salatnya cuma 1, subuh. Jadi begitu di dalam surat 17 ayat 78. Jadi surat 17-78 itu salat 5 tetapi waktunya 3, ingat. Salat 5 tetapi waktunya 3. Yaitu waktunya apa? Siang, malam, fajar kan 3. Siang itu 2 salatnya, zuhur sama asar. Malam itu 2 salatnya, yaitu maghrib sama isya. Fajar nanti waktunya apa? Salatnya cuma 1, yaitu subuh, begitu. Nah, dengan demikian, makanya di dalam ilmu fikih, salat yang boleh dijamak itu hanya zuhur dan asar. Tidak boleh asar dan maghrib. Kenapa? Karena waktunya beda, gitu. Tidak boleh juga misalnya isya dengan subuh karena waktunya beda. Jadi yang boleh dijamak itu waktunya sama-sama siang kah, sama-sama malam kah. Sama-sama siang, zuhur sama asar. Jadi zuhur asar boleh dijamak. Maghrib isya boleh dijamak. Kenapa waktunya sama? Tetapi zuhur dengan subuh tidak bisa dijamak karena waktunya berbeda. Jadi begitu. Dengan demikian, karena waktunya zuhur dan asar sama-sama siang, maghrib dan isya sama-sama siang, maka kalau ibu salat zuhur agak terlambat, sudah masuk waktu asar, maka harusnya salat zuhur dulu tetap, baru salat asar. Begitu juga kalau salat maghrib, misalnya pulang kantor belum maghrib, di jalan macet dan sebagainya, sampai di rumah sudah isya, maka tetap salat maghrib dulu baru isya. Kecuali kalau sudah habis waktu zuhur dan asar, dan kemudian ibu melakukannya di waktu malam, maghrib misalnya, ya harus maghrib dulu, isya dulu, baru setelah itu melakukan salat zuhur asar dengan niat qadha. Ya. Begitu. Qadha itu artinya mengganti. Zuhur sama asar dikerjain malam pun bisa kalau memang udah kelewat. Niatnya iya. Makasih Pak. Ya, niatnya itu gimana Pak? Niatnya ya. masih Kenapa? Kalau salat zuhur dan asar, ya. Kalau zuhur dan asar yang ibu lakukan tadi setelah salat isya, itu niatnya qadha, bukan lagi adaan. Kan ada 2 tuh waktu salat. Ada adaan, ada qadaan. Kalau di waktunya kita lakukan seperti salat maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, namanya adaan. Ya kan begitu. Kalau sudah bukan waktunya namanya qadaan. Nah gitu. Qadaan itu dari kata qadha. Qadha itu artinya bukan waktunya. Kayak puasa juga. Kalau kita mengganti puasa Ramadan, misalnya ibu masih menstruasi, ditinggalkan 7 hari selama Ramadan, maka nanti kan menggantinya di luar Ramadan. Namanya qadha. Kenapa? Karena bukan waktu Ramadan lagi. Gitu. Jadi karena dilakukan puasa Ramadan bukan di bulan Ramadan, namanya qadha. Melakukan salat zuhur bukan di waktu zuhur lagi, maka namanya qadha, seperti itu. Qadaan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi Pak saya. Silakan Bu, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Waalaikumsalam. menyangkut tentang time atau jam waktu sholat di saat kita bekerja. Saya juga sebenarnya juga bekerja seperti dengan Ibu Sri, cuma Ibu Sri kerjanya di hospital atau di rumah sakit, saya kerjanya di HR atau pengurusan orang-orang tua Joko. Nah, karena seperti kayak tadi Bu Sri, saya juga kadang dilema saya di sini, di tempat kerja saya memang tidak ada tempat khusus karena kita di situ mayoritas itu semuanya non-muslim. Jadi tidak ada tempat untuk khusus untuk sholat. Dan saya pun karena kerjaan saya itu mengurusin orang-orang tua, cara memandikan dan popok dan lain-lain Pak. Ya, terus kadang-kadang baju saya itu terkena ketipatan air mandi atau misalnya bagaimana. Jadi saya pikir saya itu merasa kena ada najis gitu kan. Terus jadi saya berpikir begini, saya dilemanya dalam hati saya gini, ini sudah waktunya sholat zuhur ya, kalau saya
saya merasa berdosa gitu karena saya mau sholat tapi baju yang saya pakai kayaknya kurang pantas untuk saya sholat dan tidak ada tempat untuk sholat di situ. Nah, apakah saya ya udah nanti pulang kerja saya langsung sholat itu di jama atau sama asar gitu Pak? Apakah itu bisa Pak? Gitu loh, itu yang saya punya dilema di situ. Kalau misalnya bisa atau dibolehkan, agak sedikit lega dalam hati saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ini pertanyaan menarik. Pertama, kita harus sampaikan kalau berkenaan dengan agama dan itu sudah ada syariatnya, kita tidak perlu merasa berdosa, Bu. Ya. Apa syariatnya? Memang kita tidak boleh salat kalau ada najis di dalam pakaian atau tubuh kita. Karena syarat syahnya orang salat itu harus bersih. Makanya kan ibu-ibu yang menstruasi tidak perlu salat karena kan dia lagi kotor, kan begitu. Dan orang menstruasi kan tidak perlu merasa bersalah, waduh nggak enak saya tidak salat, nggak perlu. Kenapa? Karena itu sudah merupakan syariat, artinya aturan agama memang begitu. Nah, aturan agama mengatakan salah satu syarat syahnya salat itu harus bersih. Ya. Kalau misalnya kita tidak bersih ya tidak boleh salat. Ya, itu syarat syahnya, syarat-syaratnya syarat yang harus dilakukan sebelum salat. Itu syarat syah. Maka kita harus bersih dulu. Jadi kalau pakaian kita kotor, ya tidak boleh salat. Yang begitu. Kenapa? Karena kotor, ada najisnya. Maka tidak apa-apa, Bu, nggak perlu merasa bersalah. Nanti di rumah baru salat, nggak masalah. Ya, nanti di rumah mandi bersih, baru ganti pakaian, ya baru salat. Nah sekarang yang ditinggalkan tadi, tinggal diqada kalau memang sudah lewat waktunya. Kalau belum lewat waktunya, tidak apa-apa, dijamak aja bisa juga. Misalnya tadi maghribnya sudah lewat, sampai di rumah misalnya sudah jam 9 malam. Ya udah nanti di rumah langsung aja maghrib sama isya digabung, dijamak dua-duanya, nggak masalah, Bu. Ya. Agama kita itu tidak perlu mempersulit. Agama ini mudah. Ya. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada teman ibu dari Ibu Eka mau menanyakan sesuatu, tapi dia mau menanyakan disampaikan melalui saya. Kalau kotorannya Kak, gue kan hidup saya makanan kan kotor juga. Banyak tuh ke sayang. Tapi lu megang itu nggak, bacon nggak? Iya. Oh ya. Tapi pakai gloves sih, megangnya pakai gloves. Pak Ustadz, ini dari teman kami yang bernama Ibu Eka juga menanyakan juga tentang masalah pekerjaannya juga tentang sholat, karena dia kerja di restoran ya, terus dia memasak kayak buat sandwich, ya buat sandwich gitu kan ya saya, terus sama pegang ayam, katanya ada kadang bacon, daging dari babi gitu kan Pak, ya maaf. Terus itu bajunya jadi agak kotor, apakah dia masih bisa sholat di tempat kerjanya atau bagaimana Pak? Atau di kodok gitu Pak? Itu pertanyaan dari Ibu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Bu. Kasusnya sama juga tadi dengan Ibu, jadi sama saja. Ibu tidak perlu merasa bersalah karena memang syarat sahnya sholat itu harus bersih dulu. Jadi kalau memang badannya tidak bersih, pakaiannya tidak bersih, jangan sholat. Justru tidak sah sholatnya, Bu. Ibu paksakan salat dalam keadaan pakaian ada najis, itu tidak sah salatnya. Jadi tidak perlu merasa bersalah. Tuhan memberikan kelonggaran, Tuhan memberikan uzur namanya, rukhsah. Kita harus bersih badannya. Jadi kita harus sampai di rumah dulu, ganti pakaian, kalau perlu mandi dulu. Baru setelah itu salat. Nanti salatnya tinggal diqadha aja kalau sudah waktunya lewat. Enggak masalah, Bu. Itu adalah syariat agama. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Pak, maaf lagi Pak Ustadz. Ini katanya, apakah kita boleh untuk memegang atau menyentuh gitu ya Pak ya? Karena pekerjaan daging yang dari bacon, maksudnya dari bahan babi gitu loh Pak. Karena pekerjaan itu Pak. Itu tadi Bu, sebetulnya tidak boleh, tapi karena pekerjaan kan itu tidak bisa kita hindari. Ya, nanti tinggal kita kalau misalnya nanti tinggal kita
kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih yang tidak perlu begitu, bisa kita pindah kalau memang ada. Tapi kalau tidak ada, ya mau diapain lagi? Karena ada yang lebih penting dari semuanya, Bu. Kehidupan harus berlangsung. Ya, kehidupan harus berlangsung. Artinya bahwa kalau ibu tidak kerja kan menjadi bisa terlunta-lunta di sana. Kalau ibu tidak kerja tidak dapat pendapatan, itu lebih besar lagi mudaratnya namanya, Bu. Agama itu kan selalu menghindarkan mudarat yang lebih besar, Bu. Ya. Jadi agama itu kalau ada 2 mudarat, kita pilih yang paling kecil mudaratnya begitu, Bu. Iya. Jadi kalau manfaat dan mudarat kan gampang, kalau manfaat dan mudarat gampang, kita pilih yang manfaat. Tapi bagaimana kalau sama-sama mudarat? Nah, kita pilih yang paling kecil mudaratnya, Bu, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bekerja dan memegang daging babi itu kan mudarat. Tetapi lebih besar lagi mudaratnya kalau ibu tidak punya pekerjaan, ya. Karena harus menghidupi diri dan keluarga seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Kita sekarang ini ibu di sini merasa agak lega dan lebih kayak tadi lebih nyaman, lebih peaceful gitu Pak. Ya, alhamdulillah ya. Dari ibu-ibu yang lain ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin dari ibu-ibu yang di Jakarta ada pertanyaan. Ya, yang di online mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan ibu-ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau Ya. misalnya ada acara wedding, si pemangku hajat, bolehkah menggabungkan misalnya sholat zuhur dan asar gitu, Pak Ustadz? Karena khawatirnya nanti tidak bisa menyelesaikan sholat asar misalnya. Jadi sholat zuhur dan asar dijadikan satu pada saat acara wedding tersebut gitu, atau si pengantinnya juga begitu. Kebetulan saya adalah seorang perias pengantin, saya dengan Nurjana. Baik, Bu Terima Nurjana. Jadi kasih. Mas, ya terima kasih banyak pertanyaannya, Bu. Saya jawab dulu dengan sebuah hadis dari Ibnu Abbas. Ini dari Ibnu Abbas, ini terkenal hadisnya, dimuat di berbagai macam buku hadis. Ibnu Abbas pernah ditanya ketika dia sholat dan menggabungkan sholatnya. Kan Ibnu Abbas setelah Nabi wafat, ya sudah lama Nabi wafat, Ibnu Abbas masih hidup, dia sholat zuhur langsung sholat asar, dia sholat maghrib langsung sholat isya. Kemudian ada orang menegurnya, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu gabung sholatmu sementara kan tidak ada rukhsah, tidak ada alasan, tidak ada hujan, tidak ada ini, kamu tidak bepergian juga. Kata Ibnu Abbas, saya itu lama bersama Nabi daripada kamu. Saya itu sering sekali bersama Nabi, salat zuhur langsung salat asar, salat maghrib langsung salat isya, padahal tidak hujan, tidak badai, tidak panas sekali, tidak ada rukhsah kata dia. Jadi artinya apa? Tanpa alasan pun boleh kita jamak, asalkan tadi zuhur dengan asar, jangan asar dengan maghrib. Yang penting zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Apatah lagi kalau ada ruksanya, ada alasannya. Seperti Ibu tadi, Bu Nurjana yang menjadi perias pengantin. Bukan hanya perias pengantin, tapi kita juga yang menghadiri pengantinan. Kita misalnya ibu-ibu menghadiri pengantinan, rata-rata kalau di Jakarta kan jam 7 tuh mulainya. Iya betul. Jadi Jam 7 maghribnya kadang mulainya kan. tertinggal. Ya. Nah, nanti gimana caranya kalau jam 7 kan, apalagi kalau pengantin itu kan duduk sampai tengah malam tuh. Nah, bagusnya waktu salat maghrib langsung salat isya saja gitu. Ibu-ibu juga yang menghadiri acara pengantinan lebih cepat datang ke pengantinan, cari musola, salat maghrib langsung isya saja. Jadi langsung dijama aja salat isya dan maghrib dan isya. Nanti setelah menghadiri acara pengantin tidak ada lagi beban seperti itu, Bu. Jadi Ibu Nurjana seperti itu. Jadi tidak ada masalah, Bu. Ya. Baik, satu lagi Pak Ustadz, saya mau tanya kalau misalnya saya di Jakarta, terus ke Bogor, itu bolehkah digabungkan? Terus berapa kilometer? Adakah batas waktunya begitu, Pak Ustadz? Terima kasih. Oh ya, terima kasih banyak, Bu. Ini tergantung dari mazhabnya. Kalau mazhab fikihnya seperti Syafi'i, jarak perjalanan baru boleh di qasar itu adalah sekitar 78 km. Tapi kalau mazhab Ja'fari itu 22,5 km dari batas kota kita sudah bisa di qasar. Bisa di qasar. Nah, jadi tergantung ibu di mana posisinya. Kita tidak di sini tidak pro mazhab sana mazhab sini. Nah, jadi kalau di Jakarta ke Bogor, kalau misalnya menggunakan Syafi'i, mazhab Syafi'i,
maka tidak boleh diqashar, baru boleh dijamak saja gitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, jamaknya saya seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Bu? Mita? Yang di Melbourne Ibu. Iya, Ibu Mita lagi, belum ada pertanyaannya nih. Saya dengerin aja Ustaz. Ibu Mita sekarang di Jakarta atau di mana? Sudah di Jakarta kemarin, baru datang. Makanya waktu itu saya nggak hadir karena udah terlalu malam. Oke. Mau pertanyaan lagi nih Bu Sri, Iya, satu lagi. satu lagi Pak, ada sih Pak. Ya, silakan Bu. Begini ya Pak ya, saya kan kawin dengan non Muslim. Terus dia masuk Islam waktu kawin dengan saya. Terus setelah kawin itu, dia balik lagi ke agamanya. Apakah perkawinan saya itu masih sah? Gimana tuh Pak? Ada teman saya bilang katanya nggak sah perkawinan saya. Oh iya. Jadi Ibu Skater Bahagia ini jawabannya dua macam ya. Jawaban pertama umum. Jawaban umum. Apa itu artinya jawaban umum? Ya, yang namanya perkawinan dalam Islam harus ada memang status sah tidak sah. Kapan dia sah? Apabila memenuhi syaratnya. Kapan dia tidak sah? Apabila tidak memenuhi syaratnya. Salah satu syarat sahnya perkawinan itu adalah apabila suami kita adalah Muslim. Ya begitu. Kalau dia tidak Muslim, tidak sah perkawinannya. Nah maka otomatis ibu yang sekarang telah menikah dengan orang non-Muslim, masuk Islam lalu kemudian balik lagi ke agamanya, tentu secara otomatis tidak sah. Tetapi apakah ibu mau meninggalkan suaminya? Itu urusan kedua. Itu terserah ibu saja, kan begitu. Itu kembali kepada kemampuan kita. Bisakah kita tetap bertahan tanpa suami itu atau tidak? Apa artinya? Karena tetap kalau misalnya ibu tetap bertahan dengan suaminya dengan niat untuk memperbaikinya, karena toh di dalam Al-Quran juga ada contohnya, misalnya Asia itu suaminya Firaun. Ya. Ibu tahu yang namanya Asia kan diceritakan dalam Al-Quran. Asia itu istrinya Firaun, jadi suaminya namanya Firaun gitu. Ya, tetapi kita lihat Asia itu dijadikan sebagai teladan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Asia tidak bisa keluar daripada Firaun. Nah, jadi tergantung ibu saja, karena ini menyangkut masalah pilihan hidup, ada konsekuensi-konsekuensinya. Pertama, bisakah kita memilih pilihan kita? Yang kedua, bisakah kita menanggung risiko-risikonya, konsekuensinya? Kalau tidak, ya kita coba melakukannya secara pelan-pelan. Intinya kalau secara agama, kalau suami kita sudah keluar dari Islam, tentu pernikahan secara fikih tidak sah namanya. Ya, seperti itu. Tapi apakah ibu termasuk orang buruk? Belum, bukan. Ibu tetap orang baik. Buktinya datang aja di sini. Ya. Alhamdulillah. Begini Pak, jadi walaupun dia memang waktu kawin dengan saya dia masuk Islam, tapi tidak menjalaninya dan dia agamanya Kristen. Terus saya nggak bisa juga pusing kan Pak istilahnya. Jadi ya saya masih Islam dan alhamdulillah anak saya yang satunya ikut saya, yang satunya masih belum tahu tuh gimana. Jadi menurut Bapak itu gimana tuh? Saya masih saya melanggung dosa atau oke-oke aja perkawinan saya? Pertama Bu ya. Pak Ustadz, misalkan kita bertahan dengan masing-masing pendiriannya gitu Pak Ustadz. Seperti yang Ibu Sri alami, dia dengan Muslimnya, menganut agamanya Muslim, dan suami dengan agamanya Kristen non Muslim dalam satu rumah. Itu tadi karena ini tentu saja pernikahannya ini Pak Ustadz. Apakah hukumnya gitu juga Pak? Apakah Ibu Sri ini dia penanggung dosa untuk, karena kan dalam hukumnya Islam bahwa suami itu adalah pembawa pembimbing ya. Nah, sedangkan sebagai imam. Nah, sekarang ini apakah hukumnya dan apakah dilemanya dari seorang istri yang benar-benar tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi apakah dia itu menanggung beban ya, kalau secara hukum Islami ya apakah menanggung beban dosa atau bagaimana? Jadi di situ untuk biar dari kita semua di sini juga biar agak lebih
karena kita lega gitu hati kita juga. Terima kasih. Itu hanya penambahan dari kita. Ya baik Bu, jadi intinya adalah bahwa kita sudah sampaikan tadi bahwa secara syariat tentu pernikahan menjadi tidak sah. Kenapa? Karena syarat sahnya pernikahan dalam Islam itu kan laki-lakinya harus Muslim. Kalau dia tidak Muslim berarti tidak sah. Tapi apakah ibu yang menjalani perkawinan seperti ini buruk? Belum tentu buruk. Tapi secara agama perkawinan tidak sah. Perkawinan tidak sah kan bukan berarti orangnya buruk. Nah jemaah sekalian, makanya saya ajarkan kalau ibu masih tetap mau bertahan dengan suaminya karena tidak bisa berpisah, kalau bisa berpisah baik-baik lebih bagus sih sebetulnya, kalau bisa baik-baik dengan menanggung risiko-risikonya. Kalau bisa berpisah baik-baik. Tapi kalau tidak bisa berpisah baik-baik karena tidak bisa menanggung risiko-risikonya dan mungkin ada risiko yang kita tanggung, maka saya anjurkan ibu-ibu tetaplah memperbaiki hubungannya dengan Allah saja. Apalagi kalau suaminya juga tidak melarang beribadah, lebih jadikanlah ini sebagai alat untuk pecut untuk lebih bagus hubungannya dengan Allah. Jadi harusnya yang kondisi seperti ini ibu jadikan pecut, cambuk untuk lebih bagus hubungannya dengan Allah. Karena justru kalau kita merasa berdosa itu ibadah lebih bagus. Ya. Justru karena kita merasa berdosa ibadah lebih bagus. Nah, rajinlah beribadah, membaca doanya istrinya Fir'aun. Itu ada Bu, doanya istrinya Fir'aun di dalam surat At-Tahrim. Ya, ibu itu apa namanya? Jadi ibu baca di surat At-Tahrim. Ini saya bukakan Bu ya, surat At-Tahrim. Nanti kita masuk ke screen dulu. Ini. Bisa buka juga, ibu bisa juga ya, surat At-Tahrim itu surat 66 ya. Surat 66 ya. Surat 66. Ya, surat 66 ayatnya 9 atau 10 ya, kita lihat sini. 9 atau 10. Ya, itu dari sana tuh doanya Bu, istrinya Fir'aun ya. Nah, ini ayat 11 Bu, ayat 11. Ini, Bu. Ya, ini di atas nih. Ya, jadi ini adalah doanya. Ya, ini adalah daraballahu masalan lilladzina amanu. Ini ayat 11 surat At-Tahrim. Allah membuat perumpamaan ini, perumpamaan. Daraballahu masalan. Allah membuat perumpamaan lilladzina amanu bagi orang beriman. Siapa yang dijadikan perumpamaan? Imra'ata Fir'aun. Ini istri Fir'aun. Ibu pasti tahu Fir'aun bukan hanya non-muslim, tapi luar biasa jahatnya. Dan ini bicara tentang istrinya nih, Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ya. Saya kira ibu walaupun suaminya mungkin non-Islam, pasti tidak seperti Fir'aun. Kamu gitu. Ini Fir'aun ini. Imra'ata Fir'aun. Qalat, ketika dia berkata, siapa qalat di sini? Istrinya Fir'aun. Nah inilah yang ibu catat dari sini nih, ibu doanya ibu. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ini selalu ibu baca kalau malam-malam ataukah kalau lagi habis sholat. Rabbi wa Tuhanku ibni bangunkan lali bagiku indaka di sisimu baitan sebuah istana fil jannah di sorga. Wa najini dan selamatkanlah aku min Fir'aun dari Fir'aun wa amalihi dan amal perbuatannya. Wa najini dan selamatkanlah aku minal qaumi zalimin dari orang-orang yang zalim. Nah, tinggal waktu ibu baca doa ini diganti aja dengan nama suaminya di sini Bu. Ya. Ini Fir'aun, misalnya nama suami ibu William, min William misalnya gitu. Wa najini min William. Cuma waktu ibu baca jangan di depan suaminya, nanti tersinggung Bu, nggak usah di depan suaminya. Ya. Wa najini min Fir'auna, wa najini min William, kan begitu. Wa najini min Roberto misalnya, kan begitu. Jadi ini tinggal diganti aja di sini. Jadi bacanya dari sini, dari Rabbi ini. Ya. Jadi dari sini Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min Fir'aun. Jadi kasusnya ibu sudah diangkat dalam Al-Quran. Dalam hal ini istrinya Fir'aun. Ya gini. Imrata Fir'aun. Seperti itu. Jadi semuanya ada dalam Al-Quran. Ya. Alhamdulillah banget dapat doa Jadi sudah ya. Mudah-mudahan ibu bisa mengamalkan tadi itu doa Bu ya. Amin. Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Banyak pengetahuan yang kita dapatin hari ini Pak Ustaz. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktu dan
apa namanya Tausiahnya. tausiahnya pada hari ini. Kita ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu sangat bermanfaat sekali buat kita, apalagi masalah entah kehidupan rumah tangga kita, masalah sholat. Dan selama ini kadang kita juga masih belentang-bentong atau masih belum kadang salah untuk menggabungkannya atau gimana, seperti contohnya saya tadi, kadang saya menjamakannya itu cuma 4 rakaat, nggak 4 gitu. Sangat bermanfaat sekali ini yang Bapak berikan pada hari ini, tausiah hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya lagi kita jauh lebih baik ya. Insya Allah nanti untuk bulan untuk Desember kita akan adakan tausiah lagi di rumahnya Ibu Santi. Nanti akan kita kasih tahu lagi tanggalnya berapa, dan nanti kita juga minta connection juga dengan Ibu Mita untuk Bapak Pak Ustadznya juga bersedianya pada tanggal berapa. Kita ngikutin dari tanggal Bapaknya sedia untuk memberikan tausiah juga kepada kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bu ya. Ibu semua, Bu Mita. Ya, sama-sama saya pamit ya Bu Mita, Bu Ibu, Bu Santi. Ya, terima kasih ya. Semoga Ibu semuanya bisa sabar, tabah, dan bekerja keras di sana ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Hebat Sama-sama. nih Ibu Mita Terima kasih bawa semuanya. jemaah-jemaahnya Ya. dari Melbourne. Bu Mita bawa Keren ya. jemaah-jemaah dari Melbourne yang sudah dikoordinasi sama Ibu Santi.